Halo semua, selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Mei tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box di bawah video ini untuk bacaan hari ini. Rangkumannya kita lihat satu kartu, wow warnanya merah dan sepertinya saya belum pernah mendapatkan kartu ini. Secret Soul Sister. Kita lihat merahnya itu jelas ini ada bara ya, apa ya, ada gairah. When you are conscious, a cloud of sadness surrounds you. When you are beyond consciousness, the moon rests in your arms. Jadi kalau kita kayaknya berpikir terus ya, apa maksudnya, kita terlalu overthinking lah, mungkin ya, overthinking istilahnya kalau dalam keseharian kita. Jadi kita setiap kali mikir ini nanti itu, nanti gimana, kayak gitu. Jadi semuanya tuh serba khawatir ini, khawatir itu. Tapi kalau kita relax, let go, lepaskan, nggak usah terlalu mikir nanti gimana, itu kita seperti memegang bulan di tangan kita. Bulan itu kan perasaan, jadi perasaan itu seperti dalam kendali, saya pikir itu ya, karena dia di tangan kita, berarti dalam kendali kita. Dan moon adalah tentang perasaan kita, emosi kita. When you are conscious, the beloved moves out of your reach. Iya, karena kalau kita sama orang dan setiap kali kita kayak kritik dia, jangan gitu dong, nanti orang ngomong, kamu kurang bagus, ini segala macam, itu kan orang males gitu denger ngomong kita gitu. When you are beyond consciousness, the ecstasy of love moves your way. Jadi kalau kita anteng, tenang, ada orang di sebelah kita, beloved ya, jadi ini yang paling gampang adalah yang real, itu dia akan berusaha reach out kita. Hey, kamu baik-baik saja, kamu tenang banget dari tadi, kamu mikirin apa sih, kayak gitu. Itu paling mudah. Jadi kalau kita terlalu sibuk ngurusin orang tuh, orang pengen kabur. Tapi kalau kita cool gitu ya, kita sibuk aja sendiri, orang jadi gemes ngelihat kita, kamu lagi ngapain sih. When you are conscious, you are depressed like fall. Fall itu jatuh semua daunnya kan, jadi kering gitu, jadi pohonnya tuh tinggal batang sama cabangnya aja, nggak ada daunnya sama sekali. When you are beyond consciousness, the winter cold feels like spring. Jadi dinginnya itu serasa seperti musim panas. All your wavering is due to your longing to be stable. Jadi sebenarnya kita tuh khawatir karena kita tuh maunya semua serba pasti, serba jelas. Look for instability until you become stable. Jadi supaya kuncinya dari kita mencari kestabilan, satu yang stabil itu kita anggap sebagai balance, jadi kita bisa dalam kendali. Justru kita lewati semua yang tidak stabil, semua yang membuat kita khawatir, itu kita lewati dulu, kita alami sampai pada satu titik ternyata semua yang membuat kita khawatir itu tidak perlu dikhawatirkan, karena tidak lagi membuat kita tidak stabil, tidak lagi membuat kita cemas. Wow, kalau di sini kan gambar cincin itu kan kayak agreement ya, kayak sama-sama saling tahu, saling komit gitu kan. Entah apapun di sini, nggak harus tentang percintaan, tapi kayaknya kita udah punya kesamaan pandangan sama visi, kita enak bareng gitu ya. Dan dari kebersamaan kita ini akan muncul satu hal yang baru, gambar anak. Tapi jelas bahwa kita bersama ini adalah pilihan. Kita bisa bersama, kita juga bisa tidak bersama, apapun itu. Jadi kalau menurut saya, cincin ini bisa berarti juga tidak hanya oke, kita kerjakan sama-sama, enggak, tapi bisa juga oke, kita sekarang jalannya masing-masing, kamu ke arah sana, aku ke arah sini, masing-masing kita bisa katakanlah punya kreativitasnya sendiri, tetapi setelah ada kesepakatan bahwa ini loh jalannya kamu, ini jalannya kita. Perkara jalannya itu kemudian bersatu, ketemu, cross path, kemudian jalan bersama, atau kemudian pathnya berbeda, it doesn't matter. Tapi masing-masing sudah aware sama pilihannya masing-masing dan kita setuju dengan pilihannya masing-masing.
diri kita dan dia. Karena kita menghargai pilihannya orang. Pilihannya kita juga kita hargai, and that's why. Nah, hot moon tadi karena jumping kartunya, jadi saya sudah sempat lihat. Ini hot moon gambarnya adalah orang yang berkeringat, gambarnya bulan pun sangat menyala. But anyway, saya baru menyadari kalau ini sama juga dengan ini ya. Jadi something's very hot, secret soul sister. Tapi di sini digambarkan dengan extreme, hot moon. Learn how to handle crisis. Iya, I think the same ya. Jadi tadi kan conscious istilahnya. Learn how to handle crisis with calm and resilience. Jadi kita tahan aja, jangan mudah menyerah, tapi kita kalem. Bukan berarti kalau kalem itu ya kita melepaskan semua, enggak. Tapi kita dalam kendali, perasaan kita kendalikan. Enggak perlu setiap kali, ini gimana? Jadi enggak panik gitu, enggak cemas berlebihan. Seeking balance is superior to seeking extremes. There are better ways to handle conflict than rage and outrage. Jadi saya sih melihatnya konflik itu masih ada. Hanya saja kita sudah belajar untuk tidak membuat konflik itu sebagai bahan kita untuk ribut lah. Ya memang masing-masing punya pilihannya sendiri. There may be someone who seeks to disrupt your business or life in some way. This too shall pass. Jadi ya sudahlah, ini juga akan berlalu, bahwa setiap orang punya pilihannya, dan kadang-kadang ketika mengambil pilihan itu ada hal yang mereka ingin ambil dari kita, dan itu ada perubahan di kita, dan kita harus mencari balance-nya lagi. But I think somehow di sini berkali-kali tidak hanya konfliknya yang muncul, adalah kemampuan kita untuk resilient dan kalem, tenang. 3 kartu di sini, darkest fears. Iya, saya pikir tadi kecemasannya, conscious kalau di kartu Rumi, dan outrage, kemarahan itu ya, karena kita sebenarnya dasarnya adalah ketakutan kita tuh seperti membayangi kita. Current situationnya itu kita mencari kejelasan. Jadi kita ini kayak berdoa kan, mencari jawaban atas kegundahan hati kita. Yang harus kita lakukan adalah menunggu hasil. Jadi kita nggak bisa maksain semua kejelasan itu harus datang pada saat ini. Ya kalau belum waktunya jelas, ya kita tunggu, dan sementara menunggu upayakan untuk kita tidak menghabiskan tenaga kita untuk hal yang ya tadi mengganggu orang lain. Jadinya bentuknya mengganggu diri kita sendiri, dalam arti kesehatan kita juga menurun. Anyway, energi yang tension ini jelas digambarkan dari bulan yang square dengan Mars. Itu sendiri menunjukkan kalau kita nggak nyaman duduk di kamar kita sendiri. Ada yang burning di kamar kita gitu loh. Yang burning tuh artinya membuat kita cemas. Tapi kita memang dalam proses penyembuhan. Bulan yang conjunction dengan Chiron. Nah, Chiron dan bulan dialiri oleh energi dari masa lalu, South Node. Jadi memang kecemasan itu datangnya dari masa lalu. Ada energi yang agresif hari ini, itu seperti harus kita hadapi, dan kita harus melakukan sesuatu, karena square itu membuat kita harus mengambil keputusan, harus bergerak. Anyway, bulan juga sextile dengan North Node dan Merkurius. Saya pikir ini menandakan kalau kita cool, kita pakai logika kita, artinya kita bisa berpikir. Terus kita kalau mau marah-marah, kalau kita mau maksa orang cepat-cepat buru-buru, terus emang dia bisa? Kalau dia bisa, lalu jawabannya benar apa enggak? Ya udahlah, kalau gitu daripada buang-buang waktu, mendingan aku mencari hal yang lebih menenangkan. Karena menurut saya hal yang menenangkan itu sangat disarankan, karena energi dari Mars di Cancer ini sangat korosif ya. For your information, sangat membuat kita lelah. Kalau kita kepancing untuk merespon energi yang melelahkan ini dengan energi membara, kayaknya ya by the end of the day, hari ini ya kita kayak abis aja, kelelahan, nggak tahu, sibuk marah or whatever, nanti malah mengarah pada banyak kesalahan yang lain.
Tapi kalau kita bawa anteng, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang mungkin punya pilihan untuk tidak perlu ngamuk ya, untuk bisa lebih tenang dan cari situasi yang lebih membangun. Itu aja sih, mungkin untuk kebaikan kita juga. Anyway, semua adalah pilihan kita. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa mengatur diri kita kecuali kita sendiri. Semua di depan adalah stimulus ya, yang memang provok reaksi kita, tapi reaksi kita itu semua di dalam kendali kita. Terserah kita mau ngapain. Wow, jadi ini kayaknya memang di rumah ya, di dalam situasi keluarga situasinya, tapi the star sebagai tantangan. Jadi kayaknya memang dari kemarin konfliknya adalah di dalam rumah, itu tidak seia sekata dan harus ada yang berubah. Tadi ya, bulan square dengan Mars itu sendiri memang ceritanya seperti ini, mau nggak mau harus diambil satu tindakan. Hanya saja perubahan ini akan membawa kita marah atau tidak. Yang jelas kalau gambar Six of Sword ini, kalau kita sudah mampu membawa semua emosi, semua ini jadi air yang bergejolak itu kan emosi. Emosi itu terjadi karena kita punya pikiran tertentu, swordnya. Nah, kalau sword itu kita angkat ke atas, tidak lagi di air, jadi kita menggunakan logika tanpa harus mempengaruhi emosi kita, maka kita bisa berjalan ke arah yang kita mau, yang airnya tenang. Jadi di sini mau nggak mau kayaknya memang harus ada perubahan. Tapi perubahan yang membawa emosi tinggi itu upayakan untuk disikapi dengan logika. Worth it nggak keluar energi segitu banyak? Lihat ke masalah utamanya apa, cari solusinya. Try to be cool. I know it's not easy, tapi saya pikir kalau memang bisa dihadapi begitu, kenapa enggak gitu ya. Paling tidak kan sudah diingatkan perkara hasil akhirnya bagaimana, itu sangat individual, sangat spesifik, unik per individu. Jadi whatever it is, ya it's you. Today tell yourself, my body is whole. Jadi tubuh saya tuh lengkap, punya semuanya, sehat, dan saya cantik molek. You have to believe that you are beautiful. If it isn't, I know it's only temporary. Jadi kalau kita merasa bahwa hari ini ada yang nggak lengkap, kita merasa awut-awutan, kita merasa kesehatan kita terganggu, kita merasa emosi kita nggak bisa kita kendalikan, itu cuman sementara kok. So, tarik napas panjang, itu aja yang bisa saya ingatkan. Kalau memang ada yang memprovokasi emosi, karena kayaknya itu yang utama hari ini, dan yang dibutuhkan hari ini atau yang disediakan oleh universe kepadamu adalah healing, karena bulan ketemu dengan Chiron. Healing caranya tidak dengan mengulang sikap yang lalu ketika kemarahan dikedepankan, meledak, kemudian meninggalkan rasa sakit hati luar biasa. Sekarang universe seperti memberikan kembali peristiwa itu, tapi dirimu punya level spiritualitas yang sudah setingkat lebih tinggi, dan kamu sekarang sudah bisa melihat pilihan, saya bisa mengulang cerita masa lalu dan kembali berputar sampai titik ini lagi, atau saya mengambil pilihan yang lain by being the coolest man or woman in the world. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.